Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Bisa Putri dengan NIM 235337785 dari kelas 3B Teknik Informatika. Di sini saya ingin melanjutkan tentang mata yang akan dibahas pada jaringan komputer pada modul 2. Yang pertama yaitu akses Cisco iOS. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem operasi. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi atau disebut OS. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, bagian OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer dikenal sebagai kernel. Bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna dikenal sebagai sel. Pengguna dapat berinteraksi dengan sel menggunakan antarmuka baris perintah atau CLI atau antarmuka pengguna grafis atau GUI. Kemudian yang kedua yaitu tentang antarmuka pengguna atau GUI. GUI seperti Windows, Mac OS, Linux, KDE, Apple iOS, atau Android memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkaran ikon grafis, menu, dan jendela. Contoh GUI pada gambar lebih ramah pengguna dan memerlukan lebih sedikit pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Karena alasan ini, sebagian besar pengguna mengandalkan lingkungan GUI. Akan tetapi, GUI mungkin tidak selalu dapat menyediakan semua fitur yang tersedia dengan CLI. GUI juga dapat gagal, macet, dan tidak beroperasi sebagaimana semestinya. Karena alasan ini, perangkat jaringan biasanya diakses melalui CLI yang lebih hemat sumber daya dan sangat stabil jika dibandingkan dengan GUI. Rangkaian sistem operasi jaringan yang digunakan pada banyak perangkat Cisco disebut Cisco Network Operation System atau EOS. Cisco EOS digunakan pada banyak router dan switch Cisco. Apapun jenis atau ukuran perangkatnya, setiap jenis router atau switch perangkat menggunakan versi Cisco iOS yang berbeda. Sistem operasi Cisco lainnya termasuk iOS, CE, iOS CR, dan NXOS. Kemudian tujuan iOS. Sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC. Melalui GUI, sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut, yaitu menggunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjalankan program, memasukkan teks dan perintah berbasis teks. Yang ketiga yaitu melihat output pada monitor. Sistem operasi jaringan berbasis CLI, misalnya Cisco iOS dan switch atau router, memungkinkan teknisi jaringan untuk melakukan hal berikut seperti menggunakan keyboard untuk menjalankan program jaringan berbasis CLI, menggunakan keyboard untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks, dan melihat output pada monitor. Yang keempat yaitu tentang metode akses. Switch akan meneruskan lalu lintas secara default dan tidak perlu dikonfigurasi secara eksplisit atau untuk beroperasi. Misalnya dua host yang dikonfigurasi yang terhubung ke switch baru yang sama akan dapat berkomunikasi. Apapun perilaku default saklar baru, semua saklar harus dikonfigurasi dan diamankan. Namun, beberapa perangkat seperti router mungkin juga mendukung port tambahan lama yang digunakan untuk membuat sesi CLI dari jarak jauh melalui koneksi telepon menggunakan modem. Mirip dengan koneksi konsol, port AUX berada di luar jaringan dan tidak memerlukan layanan jaringan untuk dikonfigurasi atau tersedia. Yang kelima tentang program emulasi terminal. Ada beberapa program emulasi terminal yang dapat Anda gunakan untuk terhubung ke perangkat jaringan baik melalui koneksi serial, melalui port konsol, atau melalui koneksi SSH atau Telnet. Program-program ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan produktivitas dengan menyesuaikan ukuran jendela, mengubah ukuran font, dan mengubah skema warna. Kemudian pada subbab selanjutnya tentang navigasi iOS. Yang pertama, mode perintah utama. Pada topik sebelumnya telah mempelajari bahwa semua perangkat jaringan memerlukan iOS
dan dapat dikonfigurasi menggunakan CLI atau GUI. Pengguna CLI dapat memberikan kontrol dan fleksibilitas yang lebih tepat kendala administrator jaringan daripada menggunakan GUI. Topik ini membahas penggunaan CLI untuk menavigasi Cisco iOS. Sebagai fitur keamanan, perangkat lunak Cisco iOS memisahkan akses manajemen menjadi dua mode perintah, yaitu yang pertama mode exit pengguna. Mode ini memiliki kemampuan terbatas tetapi berguna untuk operasi dasar. Mode ini hanya mengizinkan sejumlah perintah pemantauan dasar yang terbatas tetapi tidak mengizinkan eksekusi perintah apapun yang dapat mengubah konfigurasi perangkat. Mode exit pengguna diidentifikasi oleh perintah CLI yang diakhiri dengan simbol lebih besar. Yang kedua, Privileged Access Mode, yaitu untuk menjalankan perintah konfigurasi, administrator jaringan harus mengakses Privileged Access Mode. Mode konfigurasi yang lebih tinggi seperti Global Configuration Mode hanya dapat diakses dari Privileged Access Mode. Privileged Access Mode dapat diidentifikasi dengan perintah yang diakhiri dengan simbol tanda pagar. Kemudian yang kedua tentang configuration mode dan sub-configuration modes. Untuk mengkonfigurasi perangkat, pengguna harus masuk ke mode konfigurasi global yang umum disebut mode konfigurasi global. Dari mode konfigurasi global, perubahan konfigurasi CLI dibuat yang mempengaruhi pengoperasian perangkat secara keseluruhan. Mode konfigurasi global diidentifikasi oleh perintah yang diakhiri dengan config tanda pagar setelah nama perangkat seperti switch (config tanda pagar). Setiap mode memungkinkan konfigurasi bagian atau fungsi tertentu dari perangkat iOS. Dua mode subkonfigurasi umum meliputi: yang pertama, mode konfigurasi jalur yang digunakan untuk mengkonfigurasi akses konsol, SSL, telnet, dan aux. Kemudian yang kedua, mode konfigurasi antarmuka yang digunakan untuk mengkonfigurasi port switch antarmuka jaringan router. Kemudian tentang navigation between iOS mode. Berbagai perintah digunakan untuk masuk dan keluar dari compat port. Untuk berpindah dari user access ke privilege access mode menggunakan perintah enable. Gunakan perintah disable di privilege access mode untuk kembali ke user access mode. Untuk masuk dan keluar dari mode konfigurasi global, gunakan perintah konfigurasi terminal mode X istimewa. Untuk perintah ke mode X istimewa, masukkan perintah keluar mode konfigurasi global. Kemudian tentang aktivitas pemeriksaan sintaks. Saat mempelajari cara mengubah konfigurasi perangkat, Anda dapat memulainya di lingkungan non-produksi yang aman sebelum mencobanya pada peralatan nyata. NextHut memberi berbagai alat simulasi untuk membantu membangun keterampilan konfigurasi dan pemesanan masalah. Karena ini adalah alat simulasi, alat-alat tersebut biasanya tidak memiliki semua fungsi peralatan nyata. Salah satu alat tersebut adalah pemeriksaan sintaksis. Di setiap pemeriksaan sintaksis diberi serangkaian interaksi untuk memasukkan serangkaian perintah tertentu. Di sini Anda juga tidak dapat melanjutkan dalam pemeriksaan sintaks kecuali perintah yang tepat dan lengkap dimasukkan seperti yang ditentukan. Alat simulasi yang lebih canggih seperti port taker memungkinkan Anda memasukkan perintah yang disingkat seperti yang dilakukan pada peralatan nyata. Kemudian untuk pemeriksaan sintaksis, navigasi antar mode iOS. Kemudian tentang struktur komando. Topik ini membahas struktur dasar perintah untuk Cisco iOS. Seorang administrator jaringan harus mengetahui struktur perintah dasar iOS agar dapat menggunakan CLI untuk konfigurasi perangkat.
Perangkat Cisco iOS mendukung banyak perintah. Setiap perintah iOS memiliki format atau sintaks tertentu dan hanya dapat dijalankan dalam mode yang sesuai. Sintaks umum untuk suatu perintah yang ditunjukkan pada gambar adalah perintah yang diikuti oleh kata kunci dan argumen yang sesuai. Kemudian pemeriksaan sintaks perintah iOS. Suatu perintah mungkin memerlukan satu atau beberapa argumen untuk menentukan kata kunci dan argumen yang diperlukan untuk satu perintah. Lihat sintaks perintah. Sintaks menyediakan pola atau format yang harus digunakan saat memasukkan suatu perintah. Seperti yang diidentifikasikan dalam tabel, teks tebal menunjukkan perintah dan kata kunci yang dimasukkan seperti yang ditujukan. Tebal miring menunjukkan argumen yang nilainya diberikan oleh pengguna. Kemudian fitur bantuan iOS. iOS memiliki dua bentuk bantuan yang tersedia. Yang pertama, bantuan peka konteks dan pemeriksaan sintaksis perintah. Bantuan yang peka terhadap konteks memungkinkan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dengan cepat, seperti perintah apa saja yang tersedia pada setiap mode perintah, perintah mana yang dimulai dengan karakter atau sekelompok karakter tertentu, dan yang terakhir pertanyaan tentang argumen dan kata kunci apa yang tersedia untuk perintah tertentu. Pemeriksaan sintaks pemerintah memverifikasi bahwa perintah yang valid telah dimasukkan oleh pengguna. Saat perintah dimasukkan, penerjemah baris perintah mengevaluasi perintah dari kiri ke kanan. Jika penerjemah memahami perintah tersebut, tindakan yang diminta adalah dijalankan dan CLI kembali ke prompt yang sesuai. Namun jika penerjemah tidak dapat memahami perintah yang dimasukkan, ia akan memberikan umpan balik yang menjelaskan apa yang salah dengan perintah tersebut. Kemudian tombol panas dan pintasan. iOS CLI menyediakan tombol pintas dan tombol pintas yang memudahkan konfigurasi, pemantauan, dan pemecahan masalah. Perintah dan kata kunci yang dapat dipersingkat hingga jumlah karakter minimum yang mengidentifikasikan pilihan yang unik. Misalnya perintah configure dapat dipersingkat menjadi conf karena configure adalah satu-satunya perintah yang dimulai dengan conf. Versi yang lebih pendek lagi, con tidak akan berfungsi karena lebih dari satu pemerintah dimulai dengan con. Kata kunci juga dapat dipersingkat. Tabel di bawah ini mencantumkan penekanan tombol untuk menyempurnakan pengeditan baris perintah. Kemudian menavigasi iOS dengan menggunakan Teratem untuk konektivitas konsol. Kesempatan praktik keterampilan yang didapat yaitu yang pertama mengakses switch Cisco melalui port konsol serial, yang kedua menampilkan dan mengkonfigurasi pengaturan dasar perangkat, dan yang ketiga opsional yaitu mengakses router Cisco menggunakan kabel konsol mini USB. Kemudian yang keempat kita akan membahas tentang konfigurasi perangkat dasar. Nama perangkat. Nama default harus diubah menjadi sesuatu yang lebih deskriptif. Dengan memilih nama secara bijak akan lebih mudah untuk mengingat, mendokumentasikan, dan mengidentifikasi perangkat jaringan. Berikut ini adalah beberapa panduan penamaan penting untuk host. Yang pertama, memulai dengan sebuah huruf. Yang kedua, tidak mengandung spasi. Yang ketiga, berakhir dengan huruf atau angka. Yang keempat, menggunakan hanya huruf, angka, dan tanda hubung. Dan yang terakhir, panjangnya kurang dari 64 karakter. Kemudian pedoman kata sandi. Penggunaan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak harus menjadi masalah keamanan terbesar bagi organisasi. Perangkat jaringan termasuk router nirkabel rumah harus selalu memiliki kata sandi yang dikonfigurasi untuk membatasi akses administratif. Pada saat pemilihan kata sandi, menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak. Ada beberapa poin penting yang
Perlu dipertimbang saat memilih kata sandi. Yang pertama, menggunakan kata sandi yang panjangnya lebih dari 8 karakter. Yang kedua, menggunakan kombinasi huruf besar dan kecil, angka, karakter khusus, dan atau urutan numerik. Yang ketiga, menghindari penggunaan kata sandi yang sama untuk semua perangkat. Dan yang terakhir, jangan menggunakan kata-kata umum karena mudah ditebak. Yang kemudian konfigurasi kata sandi. Saat pertama kali terhubung ke perangkat, Anda berada dalam mode exchange pengguna. Mode ini diamankan menggunakan konsol. Untuk memainkan akses mode exchange pengguna, masukkan mode konfigurasi konsol baris yang menggunakan perintah konfigurasi global konsol baris 0. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh, angka 0 digunakan untuk mewakili antarmuka konsol pertama, yang berarti dalam kebanyakan kasus satu-satunya. Selanjutnya, menentukan kata sandi mode exchange pengguna menggunakan perintah kata sandi. Dan yang terakhir, aktivitas akses pengguna menggunakan perintah login. Kemudian enkripsi kata sandi. Untuk mengenkripsi semua kata sandi teks biasa, gunakan perintah konfigurasi global layanan password encryption seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Perintah itu menerapkan enkripsi lemah pada semua kata sandi yang tidak terenkripsi, yang hanya berlaku untuk kata sandi dalam berkas konfigurasi, bukan untuk kata sandi yang dikirim melalui jaringan. Tujuannya untuk mencegah orang yang tidak berwenang melihat kata sandi dalam berkas konfigurasi. Meskipun mewajibkan kata sandi merupakan salah satu untuk mencegah personal yang tidak berwenang masuk ke jaringan, penting untuk menyediakan metode guna menyatakan bahwa hanya personal yang berwenang yang boleh mencoba mengakses perangkat. Untuk melakukannya, tambahkan spanduk keluaran perangkat. Spanduk dapat menjadi bagian penting dari proses hukum jika seseorang dituntut karena membawa perangkat. Beberapa sistem hukum tidak membolehkan penuntutan dan bahkan pemantauan pengguna kecuali ada pemberitahuan yang terlihat. Kemudian yang kelima tentang menyimpan konfigurasi. Ada dua file sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat. Yang pertama ada startup config yang merupakan berkas konfigurasi tersimpan yang disimpan dalam NVRAM. Berkas ini berisi semua perintah yang akan digunakan oleh perangkat saat dinyatakan atau di-boot ulang. Flash tidak kehilangan isinya saat perangkat dimatikan. Kemudian running config yang merupakan random access memory atau RAM. Ini mencerminkan konfigurasi saat ini. Memodifikasi konfigurasi yang sedang berjalan akan langsung mempengaruhi pengoperasian perangkat Cisco. RAM adalah memori volatile. RAM akan kehilangan semua isinya saat perangkat dimatikan atau dihidupkan ulang. Mengubah konfigurasi yang berjalan. Jika perubahan yang dilakukan pada konfigurasi sedang berjalan tidak memberikan efek yang diinginkan dan konfigurasi yang sedang berjalan belum disimpan, dapat dipulihkan perangkat ke konfigurasi sebelumnya. Hapus perintah yang diubah satu persatu atau muat ulang perangkat menggunakan perintah mode access istimewa reload untuk memulihkan konfigurasi startup. Kelemahan penggunaan reload yaitu menghapus konfigurasi berjalan yang belum disimpan. Perangkat akan offline dalam waktu singkat yang menyebabkan jaringan putus. Kemudian menangkap konfigurasi ke file teks. File konfigurasi juga dapat disimpan dan diarsipkan ke dalam dokumen teks. Urutan langkah ini memastikan bahwa salinan file konfigurasi yang berfungsi tersedia untuk diedit atau digunakan kembali nanti. Misalnya mengasumsikan bahwa suatu saklar telah dikonfigurasikan dan konfigurasi yang berjalan telah disimpan pada perangkat. Kemudian untuk port dan alamat. Yang pertama alamat IP. Penggunaan alamat IP merupakan cara utama untuk memungkinkan perangkat menemukan satu sama lain dan membangun komunikasi ujung ke ujung internet.
Setiap perangkat ujung pada jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Contoh perangkat ujung meliputi komputer, printer jaringan, telepon VoIP, kamera keamanan, ponsel pintar, perangkat genggam seluler. Komunikasi jaringan bergantung pada antarmuka perangkat pengguna akhir, antarmuka perangkat jaringan, dan kabel yang menghubungkannya. Setiap antarmuka fisik memiliki spesifikasi atau standar yang mendefinisikannya. Kabel yang terhubung ke antarmuka harus dirancang agar sesuai dengan standar fisik antarmuka tersebut. Jenis media jaringan meliputi kabel tembaga berpasang terpilin, kabel serat optik, kabel koaksial, dan nirkabel seperti yang ditunjukkan gambar. Berbagai jenis media jaringan memiliki fitur dan manfaat berbeda. Tidak semua media jaringan memiliki karakteristik yang sama, tidak semua media cocok untuk tujuan yang sama. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara berbagai jenis media, seperti jarak media dapat berhasil membawa sinyal, lingkungan tempat media akan dipasang, jumlah data dan kecepatan pengirimannya, dan biaya media dan instalasi. Kemudian selanjutnya yaitu tentang konfigurasi pengelamatan IP. Konfigurasi alamat IP manual untuk perangkat akhir. Informasi alamat IP V4 dapat dimasukkan ke perangkat akhir secara manual atau secara otomatis menggunakan protokol konfigurasi host dinamis atau DHCP. Untuk mengkonfigurasi alamat IP V4 secara manual pada host Windows, buka Control Panel, Network Sharing Center, Things Adapter Setting, dan pilih Adapter. Selanjutnya, klik kanan dan pilih Properties untuk menampilkan Local Area Connection Properties seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian konfigurasi alamat IP otomatis untuk perangkat akhir. Dalam satu jaringan, DHCP memungkinkan konfigurasi alamat IP4 otomatis untuk setiap perangkat akhir yang mendukung DHCP. Bayangkan berapa lama waktu yang diperlukan jika setiap kali Anda terhubung ke jaringan, Anda harus memasukkan alamat IPv4, subnet mask, gateway default, dan server DNS secara manual. Hal itu untuk mengkonfigurasi DHCP ke PC Windows, Anda hanya perlu memilih dapatkan alamat IP secara otomatis dan dapatkan alamat server DNS secara otomatis. PC akan mencari server DHCP yang diberi pengaturan alamat yang diperlukan untuk berkomunikasi di jaringan. Kemudian verifikasi konfigurasi IP PC Windows. Untuk dapat menampilkan pengaturan konfigurasi IP pada PC Windows dengan menggunakan perintah ipconfig pada compat prompts, output akan menampilkan alamat IPv4 subnet mask informasi gateway yang diterima dari server DHCP. Kemudian mengkonfigurasi antarmuka virtual switch. Untuk mengakses switch dari jarak jauh, alamat IP dan subnet mask harus dikonfigurasi pada SVI. Untuk mengkonfigurasi SVI pada switch, gunakan perintah konfigurasi global interface friend1. Friend1 bukanlah antarmuka fisik yang sebenarnya, melainkan antarmuka virtual. Selanjutnya, tetapkan alamat IPv4 menggunakan perintah konfigurasi interface IP address subnet mask. Terakhir, aktifkan antarmuka virtual menggunakan perintah konfigurasi interface no shutdown. Yang kelima, mengkonfigurasi antarmuka virtual switch. Dan yang terakhir yaitu mengimplementasikan konektivitas dasar. Yang selanjutnya tentang memverifikasi konektivitas. Yang pertama, menguji tugas antarmuka. Dengan cara yang sama seperti menggunakan perintah atau utilitas seperti ipconfig untuk memverifikasi konfigurasi jaringan host PC, Anda juga menggunakan perintah untuk memverifikasi antarmuka dan pengaturan alamat perangkat perantara seperti switch dan router. Klik play pada gambar untuk melihat demonstrasi video perintah Show IP Interface Brief. Perintah ini berguna untuk memverifikasi kondisi antarmuka switch. Kemudian tes end-to-end connectivity.
Perintah ping dapat digunakan untuk menguji konektivitas ke perangkat lain di jaringan atau situs web di internet. Kemudian pada bab 9 yaitu praktik dan kuis. Konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Sebagai teknisi LAN yang baru direkrut, kita diminta untuk menunjukkan kemampuan dalam mengkonfigurasi LAN kecil, yaitu meliputi mengkonfigurasi pengaturan awal pada dua switch dengan menggunakan Cisco iOS dan mengkonfigurasi parameter alamat IP pada perangkat host yang menyediakan konektivitas menyeluruh. Menggunakan dua switch dan dua host pada jaringan kabel dan daya. Dalam kesempatan ini yaitu kita dapat melatih keterampilan tentang menyiapkan topologi jaringan, mengkonfigurasi host PC, dan mengkonfigurasi dan verifikasi pengaturan switch dasar. Pada modul ini, perangkat jaringan memerlukan sistem operasi iOS. Pengguna dapat berinteraksi dengan Sally menggunakan antarmuka baris perintah atau CLI untuk menggunakan papan ketik guna menjalankan program jaringan berbasis CLI menggunakan papan ketik untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks serta melihat output pada monitor. Sebagai fitur keamanan, perangkat lunak Cisco iOS memisahkan Anda akses manajemen menjadi dua mode seperti mode akses pengguna dan mode akses istimewa. Mode konfigurasi global diakses sebelum mode konfigurasi spesifik lainnya. Dari modifikasi konfigurasi global, pengguna dapat memasuki berbagai mode subkonfigurasi. Masing-masing mode ini memungkinkan konfigurasi bagian atau fungsi tertentu dari perangkat iOS. Dua mode subkonfigurasi meliputi mode konfigurasi jalur dan mode konfigurasi antarmuka. Setiap perintah iOS memiliki format atau sintaksis tertentu dan hanya dapat dijalankan dalam mode yang sesuai. Kemudian untuk perintah konfigurasi pertama pada perangkat apapun harus memberinya nama perangkat atau nama host yang unik. Kemudian ada dua berkas sistem menyiapkan konfigurasi perangkat seperti startup config dan running config. Berkas konfigurasi yang sedang berjalan dapat diubah jika belum disimpan. Berkas konfigurasi juga dapat disimpan dan diarsipkan ke dalam dokumen teks. Alamat IP memungkinkan perangkat untuk saling menemukan dan membangun komunikasi ujung ke ujung internet. Setiap perangkat ujung pada jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Struktur alamat IPv4 disebut notasi desimal bertitik dan direpresentasikan oleh 4 angka desimal antara 0 dan 255. Dengan cara yang sama, menggunakan perintah dan utilitas untuk memverifikasi konfigurasi jaringan host PC, juga menggunakan perintah untuk memverifikasi perangkat antarmuka dan alamat perangkat perantara seperti switch dan router. Perintah show IP interface brief memverifikasi kondisi antarmuka switch. Perintah ping dapat digunakan untuk menguji konektivitas ke perangkat lain di jaringan atau situs web di internet. Sekian penjelasan tentang modul 2 ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.